Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di setiap momentum khutbah Jumat, maka pasti di dalamnya ada ajakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita merespon ajakan khatib yang setiap hari Jumat itu disampaikan kepada kita semua. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, sesungguhnya momentum hari Jumat ini adalah momentum yang luar biasa untuk kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Kita mengevaluasi diri kita masing-masing agar ke depan kita menjadi pribadi yang semakin baik dan ketakwaan kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan insya Allah nanti malam kita memasuki 1 Dzulhijjah. Kita tahu bahwa bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan di dalam agama Islam atau disebut dengan bulan-bulan haram. Apalagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, menurut sebagian ulama ini adalah yang dimaksud di dalam firman Allah. Allah berfirman dan Allah bersumpah di dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, yang mana salah satu pendapat mengatakan bahwa malam-malam yang 10 itu adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ini adalah satu momentum yang luar biasa untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, maka tentunya harus ada peningkatan kualitas keimanan kita, yang mana kualitas itu adalah peningkatan prestasi-prestasi rohani kita yang bernama ketakwaan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 4, Allah berfirman, Allah menutup firman-Nya dengan ungkapan wabil akhirati hum yuqinun, yang maknanya adalah dan terhadap hari akhir, terhadap akhirat, mereka yaitu orang-orang bertakwa yuqinun, senantiasa mereka meyakini terhadap hari akhir tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Para ulama mendapatkan kesan dari ayat ini, yaitu ketika Allah mendahulukan wabil akhirah,
barulah kemudian dinyatakan hum yuqinun, karena di dalam susunan yang biasa mestinya adalah wa hum yuqinuna bil akhirah. Tetapi bil akhirah di sini dahulukan karena mengandung pesan kepada kita dan kesan kepada kita bahwa di sini ada taksis, di sini ada pengkhususan bahwa harus ada perhatian khusus terhadap akhirat. Berarti sebagai orang bertakwa kita harus meningkatkan keyakinan kita terhadap hari akhir. Karena dengan peningkatan ini maka insya Allah kita akan selalu memperbaiki pribadi kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki ucapan-ucapan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seringkali manusia yang lupa terhadap akhirat atau keyakinan terhadap akhirat tidak di-upgrade setiap hari, maka mereka seringkali melakukan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu seringkali manusia hanya bersembunyi dari manusia yang lain, padahal sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuat seseorang. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum il yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yang maknanya adalah mereka bersembunyi dari manusia dan mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah selalu bersama mereka. Karena ketika apabila mereka menetapkan satu keputusan di tengah malam yang rahasia yang Allah tidak meridhoi, dan sesungguhnya Allah Maha meliputi terhadap segala sesuatu yang mereka lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Atau ayat ini bisa juga memiliki makna manusia boleh jadi bisa bersembunyi dari pandangan manusia yang lain ketika melakukan kemaksiatan, tetapi sama sekali tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah kepada manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka sangat mudah sekali bagi Allah jika Allah membuka aib seseorang. Kalau kita lihat di media sosial saat ini, banyak pelaku-pelaku kedurhakaan kepada Allah yang kemudian tanpa diduga terungkap sedemikian terbuka. Bahkan ada yang suami istri yang sesungguhnya sudah memiliki pasangan yang sah, kemudian melakukan dosa zina, melakukan perselingkuhan, lalu kemudian terungkap. Bahkan mirisnya ada sebagian oknum pendidik di antara mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah sesungguhnya wajah yang harus kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Karena pelanggaran atau kedurhakaan terhadap Allah bentuknya bermacam-macam, hingga yang level paling berat adalah level melakukan dosa besar seperti yang kita sampaikan tadi. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengupgrade ketakwaan kita. Kita termasuk orang-orang yang selalu menanamkan dalam hati kita bahwa keyakinan terhadap hari akhir dan adanya balasan dari Allah itu betul-betul kuat dan mengakar dalam diri kita, sehingga semakin hari kita semakin memperbaiki diri kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masih berkesempatan untuk memperbaiki diri sebelum Allah memanggil kita dan sebelum datangnya ajal kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah meridhai langkah kita, dan mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur rahufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة